Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan kesejahteraan karyawan. Baik, langsung saja ke materinya. Karyawan merupakan aset penting perusahaan dikarenakan keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 yang telah diperbarui ke Undang-Undang Nomor 6 2003 tentang Cipta Kerja, kesejahteraan karyawan merupakan kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani. Secara langsung dapat mengaruhi kualitas kinerja karyawan di lingkungan yang sehat dan aman. Namun pada realitanya, kebanyakan usaha di luar sana belum optimal menerapkan kesejahteraan karyawan. Dengan demikian, harus dikaji lebih lanjut agar perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan organisasi tersebut. Terima kasih. Kesejahteraan pegawai mencangkup kesehatan fisik, mental, emosional, dan juga finansial, yang dimana manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan, memelihara, mengembangkan, dan juga memotivasi karyawan agar karyawan termotivasi dan memiliki kinerja yang baik. Upah dan gaji bukanlah suatu patokan dalam kesejahteraan pegawai, tetapi juga lingkungan yang aman, nyaman, dan juga perusahaan yang mampu mengembangkan karyawannya. Maka dari itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusianya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tahukah kalian, kesejahteraan karyawan tidak melulu soal aspek ekonomi saja, melainkan ada aspek sosial dan aspek psikologis. Kesejahteraan karyawan sendiri meliputi 3 faktor utama, yaitu yang pertama adalah kesejahteraan secara finansial berupa fasilitas dan bentuk pelayanan. Kesejahteraan finansial diberikan dalam bentuk upah pokok, tunjangan hari raya, intensif, dan bonus-bonus lainnya. Perusahaan juga memberikan kesejahteraan dalam bentuk fasilitas yang aman, nyaman, seperti tempat ibadah yang aman, nyaman, wangi, dan tempat kerja yang lingkungannya nyaman, dan lain sebagainya. Bentuk kesejahteraan lainnya diantaranya ada cek kesehatan secara berkala, keselamatan kerja, dan program masa pensiunan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan kesejahteraan karyawan secara inklusif agar psikologis, psikis, dan ekonomi karyawan tetap terjaga dan perusahaan akan tetap terus berjalan. Lalu apa dampak penerapan kesejahteraan pegawai bagi perusahaan dan karyawan? Bagi perusahaan, penerapan kesejahteraan pegawai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, serta dapat mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Sebaliknya, karyawan yang tidak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaannya cenderung akan memiliki niat untuk meninggalkan perusahaannya. Dari sisi karyawan, penerapan kesejahteraan pegawai dapat menjaga kesehatan mental karyawan serta dapat mengurangi tekanan yang timbul akibat tuntutan pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan kesejahteraan pegawai tidak hanya sekedar sebagai hak yang diberikan kepada pekerja, namun juga sebagai investasi untuk perusahaan dalam mempertahankan kualitas sumber daya manusianya. Nah, jadi kesimpulannya, kesejahteraan karyawan tidak hanya berdampak positif bagi salah satu pihak, namun berdampak positif bagi kedua belah pihak. Contohnya, bagi karyawan akan merasa lebih dihargai, sehingga karyawan menumbuhkan rasa loyalitas dia terhadap perusahaan. Selain itu, tingkat kualitas produktivitas karyawan juga akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dan bagi perusahaan, mereka akan mendapatkan citra baik di lingkungan luar, serta mendapatkan rasa kepercayaan bagi karyawannya sendiri. Namun, sebelum mendapatkan tingkat kualitas produktivitas yang baik, harus dilakukan evaluasi secara berkala bagi perusahaan. Evaluasinya tidak hanya tentang mengenai tingkat produktivitas naik atau turun, melainkan juga harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan agar berjalan lebih baik ke depannya. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Jadi kami ingin mewawancarai kakak mengenai kesejahteraan karyawan. Nah, menurut kakak sendiri, kesejahteraan karyawan itu didapatkan berdasarkan apa, Kak? Kesejahteraan masyarakat, karyawan ya. Sorry. Kesejahteraan karyawan itu didapatkan dari satu mungkin lingkungan yang
nyaman di tempat pekerjaan, terus kedua juga pastinya gaji yang sesuai dengan tugas dari masing-masing karyawannya juga. Terus selanjutnya kesejahteraan, mungkin juga dukungan dari orang-orang di sekitar si karyawan itu, gitu sih Kak. Kalau kakak sendiri apakah sudah merasa untuk mendapatkan kesejahteraan karyawan itu sendiri, apakah kakak sudah merasa cukup atau ada beberapa bidang yang sudah memenuhi namun masih ada satu sisi lain yang belum mencapai titik kesejahteraan menurut kakak? Itu dari POV saya. POV kakak? Kalau menurut saya sendiri sih, saya sudah ada titik kesejahteraan karyawan itu saya sudah merasakan, dan ya alhamdulillah dengan kondisi yang sekarang ini sejauh ini semuanya masih terpenuhi lah, kayak gitu. Mungkin dari segi apa itu Kak? Karena kan menurut kami kesejahteraan karyawan itu bisa dalam berbagai aspek, entah itu aspek fasilitas, entah itu gaji. Nah kakak ini merasa terpenuhi di mana? Ya mungkin karena ini juga saya perdana, dan saya di sini juga alhamdulillah mendapatkan gaji yang menurut saya juga mencukupi untuk saya pribadi. Terus selanjutnya juga fasilitasnya di sini juga lengkap dan sesuai dengan apa yang saya bayangkan, saya harapkan. Oke, terima kasih. Sekian wawancara dari kami Kak. Untuk kakaknya sendiri sebelumnya namanya siapa dan dari kampus mana? Nama saya Seva dari kampus Universitas Airlangga, jurusan Teknik Industri. Salam satu teknik Kak. Salam satu teknik. Sekian dari kami, terima kasih. Loh. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja, kita di sini berdua. Nikmati sementara